Jangan khawatir Pak Basong. Huan Yue. Stabilitasnya adalah produk terbaik di pasaran saat ini. Sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Itulah mengapa orang kaya tergila-gila membelinya. Zhao. Kamu tahu bukan ini yang kita khawatirkan. Risiko jangka panjang Huan Yue. Jika lepas kendali. Risiko. Hahaha. Kalau bicara soal bahaya tersembunyi, satu-satunya bahaya adalah Su Wanqiu yang mengembangkan obat ini. Tapi itu 5 tahun yang lalu. Kakak. Ah, Siapa? minggir, kasih jalan. Orang macam apa ini? Ngapain? Benar-benar tidak sopan. Pesta dibatalkan. Kari denken Sie penuh hati. Setelah ditangkap. Bunuh ya. Proporsi Anda bagus. Percaya. Pakai baju yang saya buat untukmu. Pasti akan membuat pesonamu semakin luar biasa. Bos. Uang proteksi harus bayar, kan? Ah, Cantik mau kemana? Jangan lari, temani aku sebentar, hei. Hai. Aku berbicara denganmu, tidak dengar ya? Aduh. Pergi. Pelayan tua dari keluarga Su datang menghadap Tuan Ling. Ada apa? Nona keluarga saya terjebak dalam krisis, nyawanya terancam. Mohon bantuannya, Tuan Ling. Mohon bantuannya, Tuan Ling. Saya hanya membuat pakaian, bukan urusan kekerasan. Mohon tutup pintunya saat keluar. Hamba tua tahu bahwa Tuan Ling tidak pernah peduli urusan dunia. Jika bukan karena tidak ada pilihan, saya tidak akan mengganggu ketenangan Anda. Ketika Nona Wanqiu meninggalkan rumah saat itu, dia berulang kali berpesan, jika keluarga Su mengalami kesulitan besar, datanglah ke sini mencari seorang tuan bermarga Ling. Wanqiu. Ling Hao, jangan kari lagi. Aku tukar hidupku demi keluarga Su. Berharga. sudah tahu lama. Kau dulu adalah Raja Prajurit Dacia. Yanyi padaku. Lindungi USB ini. Dan juga Val King juga. Van King dia. Putri kedua keluarga Anda adalah bintang populer, Su Wanqing. Bagaimana Anda tahu? Apakah ini? Dia memesan satu set gaun di tempat saya 6 bulan lalu. Sebelum gaun itu selesai, keamanan dia menjadi tanggung jawab saya. Ya. Bantu aku temukan seseorang. Direktur Shao. Orangnya sudah ditangkap. Suda disintiquant Yuan YE. Mengerti. Seya pastiquant diamant guilant tempage Jacques dalam kebajian. Aku belum pernah bermain dengan bintang terkenal. Keluar dan antri.
Wan Qiu. Ling Hao, apa yang kamu pikirkan? Ini adik perempuan Wan Qiu. Langit senja. Tuan Ling, apa perintahkan? Sudah saya atur. Nanti Anda akan melindungi Nona Langit Senja sebagai stylist pribadi. Kak, Yang Gan. cepat lari. Kamu akan selalu melindungiku, kan? Ya, Langgit Zenya. aku tidak pergi. Ah, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa ada di rumahku? Dijamin dia menghilang dalam kebahagiaan. Tanpa suara dan jejak. Ini pertama kalinya aku berurusan dengan bintang terkenal. Namaku Ling Hao. Aku menyelamatkanmu dari sarang penjahat. Aku jadi penata gaya pribadimu. Sekaligus pengawal pribadi. Siapa yang setuju denganmu? Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang segera keluar dari rumahku. Oh iya, Nona Su. Tidurmu tadi malam tidak begitu tenang. Kamu keluar di sana. Saya sudah bertanya. Tidak peduli mengapa kepala rumah tangga lama karena memilih tinggal di rumah kami. Tentu saja harus mengikuti peraturanku. Pertama, di depan orang lain, kamu hanya penjahitku. Jangan bocorkan hal apapun tentang pengawal. Penempatan kamera pengawas punya lebih dari 3 titik buta. Perlu penyesuaian setelahnya. Kedua, Baris, semua bisa diatur. kamu harus serius. Aku Wang King, Asal kamu setuju. Jadi pacarku. Aku akan bicara dengan Pak Sao. Soal insiden seperti kemarin. Itu pasti tidak akan terjadi lagi. Aku melakukan ini demi kamu, ikutlah denganku, Wan King. Zhang Yang. Apakah kamu bersiap menghina saya dengan mawar musiman ini? Untuk mempermalukan saya, bawa sampahmu. Keluar dari rumah kami sekarang juga. Jangan buru-buru menolak. Setelan ini berharga 9 juta, Star Tears, ditambah perhiasan pendampingnya hampir 20 juta. Selama kamu setuju, semuanya milikmu. Urusan dengan Zhao sudah bantu. Bagaimana? bahannya memakai serat polyester. Benang-benang belum dirapikan. Jahitan dikerah menggunakan benang nilon paling rendah. Bisa disebut rancangan tinggi? Kau pikir kau siapa? Berkelakuan seolah-olah bisa mengaturnya. Dia penata gaya pribadi. Pendapatnya pendapatku. Apa gaya ITU kuma tukang jahit? Cuma tukang jahit saja. Zhang Yang. Aku ulangi sekali lagi. Sekarang juga keluar dari rumahku. Ok, Su Wanqing. Kalau kau menolak tawaran baik, silakan Nona Besar Su datang ke rumahku untuk ngobrol. Fu, Ngobrol tentang apa? Mari kita mengobrol. Harga saya wajar dan saya memperlakukan orang adil, baik muda maupun tua. terapi.
Anda telah menyentuh atasan saya. Ini adalah hutang. Kita perlu menghitung terlebih dahulu. Mendengus. Penjahit Paya Barani Mengalanji Jalanku? Aku beri kau waktu 3 detik untuk pergi dari sini, atau aku akan mengurusmu juga. Nona Su, rumah siapa ini yang Anda tinggalkan tadi? Suaramu cukup keras. Ling Hao, Hati-hati ya. Zhang yang tuan muda keluarga Zhang. 2 pengawal ini tentara bayaran mahal. Mereka tak segan-segan bertindak kasar. iya. Lumayan menakutkan. Tapi toh sudah terima tugas. Sebelum selesai, tidak ada yang bisa menyentuh klienku. Itu aturan mainnya. Zhang Yang, lebih baik kamu pergi segera. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Hahaha Su Wanqing. Kamu pikir menunda waktu ada gunanya? Para pengawal di luar sudah aku suap sejak lama. Sekarang di sini, aku yang berkuasa. Jagain si penjahit yang tidak tahu diri ini. Zhang Xiao menyembunyikan senjata, gagal dalam penculikan. Zhang Xiao, kalau mau ngobrol, harus bayar ekstra. Zhang Xiao, sepertinya anak buahmu kurang kuat ya. Biaya obrolan ini harus 2 kali lipat. Kemampuannya ternyata sangat baik. Berani kamu memukul orangku. Su Wanqing. Hari lalu, meninggalkan pesta Pak Zhao tanpa izin, membuat pesta dibatalkan. Pak Xiao Mara. Hari ini, kamu mau orangmu memukulku lagi? Keluar. Kamu. Baik, kalian tunggu saja. Pesta diundur 1 minggu. Zhao mendesak, semua yang ikut jamuan terakhir harus hadir. Waktu itu, ingin lihat kau lakukan. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Lingkar pinggangmu lebih kecil 1/2 inci dari data terakhir. Siapa yang tiba-tiba menyuruhmu? Kapan kau mengukur lingkar pinggangku? Saat kau tertidur di rumahku terakhir kali. Itu tugas dasar seorang penjahit. Nona Su, karena minggu depan kamu punya pesta. Bajumu harus sempurna tanpa cacat. Itu pesta berbahaya. Kenapa aku harus pergi? Harus pergi. Kalau tidak menyelesaikan mereka, keluarga Zhao akan terus ganggu kamu. Dan juga kematian kakakmu. Ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Kamu tahu soal ini? Iya. Benar. Ah, Ngapain kamu? Jangan gerak. Sepertinya ukuran dada juga berubah. Harus profesional untuk pekerjaan ini. Wan King, aku datang menemuimu. Siapa yang tahu ini, ya? Begitu masuk langsung lihat bintang dingin dilayani oleh pria tampan misterius sampai wajah memerah. Pemandangan rahasia. Xiao. Pak Xiao. Ini saya, Zhang Yang. Masala. Masalahnya belum selesai. Di sekitar Su Wanqing, muncul seseorang hebat. Dia penjahit, tapi tangannya luar biasa. Saya bawa 2 jagoan, langsung tumbang. Maaf Pak Xiao, Pekundang. Saya tidak berharap banyak dari pecundang ini untuk tahu apa-apa. Iya, Pak Zhao, salah saya. Tapi orang itu luar biasa. Sudahlah, saya tidak bisa menunggu pesta minggu depan. Su Wanqing mendengar berita yang tidak seharusnya. Dia harus mati. Kamu gagal, saya akan menyuruh Shadow bertindak. Shadow. Baik.
Hebat sekali, hahaha. Kali ini su wanchin pasti mati. Saya ingin lihat bagaimana penjahit bodoh di sampingnya melindungi dia. Kak Wancing. Kemudian kami Mengenai pengaturan kerja, saya akan pergi ke kantor manajemen properti terlebih dahulu untuk menangani masalah gerbang utama. Saudari Wonking. asisten barumu cukup bijaksana, tapi siapakah pria tampan ini? Apakah ini pengawal barumu? Itu luar biasa. Pria tampan, apakah Anda tertarik untuk melakukan atraksi memecahkan batu bata dengan tangan kosong bersama saya? Jumlah penggemar saya pasti akan melonjak. Namanya Ling Hao, penata gaya pribadi saya. Penata gaya. Kalian semua yang buat kostum sekarang. Kompetitif kemasak kerja? Benarkah harus kalahkan 2 tentara secara langsung? Apa ini? Kalian melihat apa? Ah, Jangan bergerak. Jam 12, jarak 300 meter, penembak runduk. gimana mungkin? Dia melihatku. Tidak peduli bagaimanapun. Hari ini kalian harus mati. Belum selesai, sembunyi. Bersembunyi kemana? Tahu kalau tidak mungkin menang. Bersiaplah untuk mati. Kamu tidak mungkin melawan senjata di luar dengan kartu remi, kan? Bagi kartu. Di sini adalah bayangan. Tugas gagal. Ada ahli top di dekat target. Sudah waspada. Sudah aman. Barusan ada yang mau bunuh aku. Kak Wan King, barusan ada suara besar. Terjadi apa? Ini terlalu kebetulan. Aku baru saja meninggalkan sedikit kenang-kenangan untuk lengan kiri pembunuh, dan kamu ini. Tadi aku tidak sengaja tersentuh. Mana mungkin Xiao Mei? Xiao Mei kamu. Nama saya Meng Bukan Xiao Mei. Lengan kirinya terluka, benar-benar kamu. Aju. Kakling. Kalau mau buka baju, bilang saja. Kenapa harus repot-repot? Kamu lihat bagian lain tubuhku, luka atau tidak? Kamu penjahat. Streamingnya akan diblokir. Om, cepat tangkap dia. Mau lepas ya? Jangan buru-buru.
Kita punya banyak waktu. Camus. Kamu gila. Kalian tunggu di sini. Kakek Ling. Kamu datang. Permainan selesai. Selesai. Apa kamu tidak merasakan? Ada aroma di ruangan ini? Obat perangsang. Namanya Huan Yu. Meningkatkan gairah dan kenikmatan. Tunggu sampai efeknya bekerja. Kita lihat kalau kamu masih kuat, Ling Hao. Kamu baik-baik saja? Oh iya, Siapapun yang masuk ruangan ini pasti terkena. Cepat keluar. Udara mengandung obat. Linggau. Paman. kalian bermain sangat besar ya. Penawarnya, Ling, jangan buru-buru. Lihatlah. Ini keajaiban sebenarnya dari bulan mimpi. Bagaimana kalau kita bersenang-senang malam ini? Aku katakan satu kali lagi. Serahkan penawarnya. Aku pastikan kamu tidak akan bisa menggunakannya seumur hidup. B. Di kantong tersembunyi pakaian dalamku. Ambil. Berikan padaku. Berikan aku sedikit. barusan, apa yang terjadi? Kalian keluar dulu. Aku masih ada pertanyaan untuknya. Gerakan dan reaksi barusan. Tidak seperti pengawal biasa. Siapa sebenarnya kamu? Kamu terlalu berpikir. Dulu aku bekerja di logistik militer beberapa tahun, belajar sedikit menjahit. Juga belajar seni bela diri untuk bela diri. Kenapa begitu? Kakak bilang kalau dalam bahaya, cari kamu. Kita bicara itu nanti. Cepat keluar. Mungkin masih ada sisa obat di dalam ruangan. Sekarang tinggal kita berdua. Katakan. Rencana lengkap yang menyuruhmu datang ke sini dari Direktur Zhao. Aduh, Kakling. kenapa galak banget sih? Kamu galak, aku jadi takut. Aku harap kamu masih punya botol obat penawar kedua. Tunggu. Aku bilang. Hari itu, Pak Zhao gak tahu Suan King dengar seberapa banyak. Jadi biarkan aku datang lebih awal untuk menjendalakan Suan King. Yang aku katakan semuanya benar. Kakling. Aku demi kamu. Sudah mengkhianati Direktur Zhao. Sekarang hanya bisa melindungiku. Biarkan ikut denganmu. Apa saja akan aku lakukan. Apa? Sutradara, kita kan sudah sepakat. Tekanan dari investor adalah Tuan Long Group. Baik, aku mengerti. Kenapa? Aku bersiap jadi pemeran utama film selama setengah tahun. Sudah tidak ada iklan dan endorsement perhiasan itu. Perusahaan secara sepihak membatalkannya. Orang mata du temps. Pasti ulah Direktur Zhao itu. Cuma beberapa endorse. Hilang ya hilang, santai saja. OM.
Kamu tahu apa sih? Mbak Wan King besok malam lelang amal. Kalau nggak ada gaun eksklusif dari sponsor, datang bakal diketawain habis-habisan. Malu banget. Kalian lupa aku ini siapa? Wah, Paman, ini kamu buka museum pribadi kelas atas ya? Pakaian ini bagus banget. Wah, ini semua kamu yang buat? Iya. Bikin iseng-iseng. Pilih aja. Cari yang cocok. Jangan gerak, ini masih agak longgar. wow. Cantik. Bagus. Aduh, kepentok. Saudara sekalian, Bintang dingin dan penjahit misterius ini, hubungannya manis banget. Kenapa ditempatkan dalam kotak? Jangan. Ling Hao kamu. Paman, ngapain sih? Hanya sepotong. Lihat saja, tak Kak Wan King, ayo kita pergi. Pergi sekarang. Selamat atas sukses tahap pertama proyek Fantasi Moon. Wan Chiu, setelah proyek selesai, kita menikah, ya? Iya, Begitu proyek selesai, aku akan memakainya. Menikah denganmu. Ling Hao. Jika ada masalah dengan proyek, atau aku mengalami kecelakaan, harus menjaga Wan King. Dia satu-satunya adikku. Tidak ada jika, aku akan menjaga kamu. Aku juga akan menjaga Wan King. Setelah semua ini berakhir, kamu akan menjadi pengantinku. Wan Qiu. Kali ini, aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti Wan King lagi. Ling Hao, maafkan aku untuk kemarin. Aku seharusnya tidak menyentuh benda itu tanpa izinmu. Gaun itu seharusnya sangat penting bagi... Tidak apa-apa. Kemarin aku bereaksi terlalu berlebihan. Ini gaun kusiapkan untukmu. Oh itu. Malam ini ada acara lelang amal. Aku mengundang seorang pria. Tidak tahu apakah kamu mau menemani aku pergi bersama? Halo Pak Cheng. Sekarang saya mau ke kantor. Baik, saya akan segera pergi. Bos Cheng ingin bicara, tunggu sebentar. Aku melihat-lihat sebentar. Siapa dia? Anak baru ya? Siapapun dia, Bos Cheng sudah mengatur. Setelah malam ini, Su Wan Kuing adalah milik Bos Sang. Kita nikmati saja hari ini. Apa yang kamu bilang tentang Suan Kuing? NAK. Jangan ikut campur urusan orang lain. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi dengan Suan King? Kamu cari mati. Bicara. Rencana Zhang Yang dan Xiao Cheng untuk Suan King? CEO Cheng. Ada obat di minuman di kantor CEO Cheng. Zhang yang menunggu di ruangan atas. Mereka akan memotret. Memaksanya menurut. Late King, jangan khawatir. Pembatalan itu hanya sementara. Ayo, minum segelas anggur dulu untuk meredakan ketegangan. Pak Cheng, maaf tidak minum alkohol. Malam ini saya ada acara lelang amal. Jadi saya pamit dulu. Tunggu dulu. Bintang besar Su.
Hari ini, anggur ini harus diminum meskipun tidak mau. Zhang Yang, kamu datang ngapain? Apalagi yang bisa dilakukan? Tentunya untuk menjadikan nasi matang hehe. Kamu mau ngapain? Kamu penjahit ini. Kenapa kamu ada di sini? Bukan urusan saya. Semuanya instruksi dari Zhang Yang dan Direktur Zhao. Ah, Jangan bunuh saya, itu Direktur Shao, Direktur Long Group yang menyuruh saya, bukan urusan saya. Tenang, aku ada di sini. Kamu pulang, istirahat, persiapkan lelang malam ini. Biar aku yang urus. Jangan pukul. Aku gak ada hubungannya dengan ini. Su Wanqing, ruang kerja rumah mewah di Su Bangqin. Kamu sama seperti kakakmu. Tidak tahu bersikap rendah hati. Rahasia Huayue tidak akan ada yang bisa ungkap. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Zhao memiliki ingatan buruk. 5 tahun lalu, pengawal Suan Qiu. Saya sekarang adalah akuntan Suan King. Hahaha, ternyata kamu. Apa yang terjadi? Kakak perempuanmu sudah meninggal. Jadi kamu harus puas dengan yang terbaik kedua? Dia kembali menyukai adik perempuan itu. Anggap saja kunjungan ini sebagai bunga. Bagus. Permainan yang bagus. Pelanggaran batas dan penyerangan. Villa ini penuh dengan kamera keamanan. Coba sentuh saya lagi. Pastikan kamu di penjara selamanya. Su Wancheng juga tidak akan enak. Direktur Zhao. Bersyukurlah ini adalah masyarakat hukum. Sudah 5 tahun, semoga saja aku tidak menemukan bukti kamu menyakiti Suan Qiu. Aku akan membuatmu tahu. Apa itu ingin hidup tapi tak bisa? Ingin mati tapi tak mungkin. Terima kasih. Kau menyelamatkanku lagi. Lain kali ingat beli asuransi, tulis nama saya penerima. Kamu. Bisa nggak lebih serius? Jangan bergerak. Belum selesai nih. Siapa yang ngerti nih? Kebetulan gunung es mencair. Penjahit dominan, menjaga online, terpesona. Xiaoro. Ngomong apa sih kamu? Li. Benar, Wan King. Bagaimana persiapanmu untuk acara lelang amal malam ini? Kabarnya penyelenggaranya adalah grup Gu. Aku tahu. Presiden grup Gu adalah seorang kapitalis yang bisa mengalahkan Xiao Dong. Selama bisa mendapatkan koneksi ini, tidak ada yang berani menggangguku. Gu Qincheng. Benar, Wan King. Uang yang kamu minta dulu. Di lelang malam ini, apa sebenarnya yang ingin kamu beli? Kok misterius banget? Itu kalung safir yang dijual terakhir. Air mata bulan. Yang itu ya, mahal banget. Kenapa kamu harus menghabiskan semuanya hanya untuk satu kalung? Sebelum meninggal, kakak bilang padaku. Dia menaruh bukti penelitian ilegal dan dana Direktur Zhao di dalam kalung itu. Itu satu-satunya harapan untuk menjatuhkan Direktur Zhao.
Penjahit kecil juga berani datang ke tempat seperti ini. Sepertinya. Ada barang yang dia inginkan di pelelangan ini. Jangan khawatir, Pak Sao. Semua mereka inginkan akan saya rebut. Nanti Pak Gu akan lihat. Kekuatan sesungguhnya Anda. Seluruh dunia hiburan. Akan jadi milik Anda. Semua diam, ya. Selamat datang di acara lelang amal malam ini. Barang pertama malam ini. Vas Qianlong Glazir Hijau Ru, harga mulai 3 juta. 5 juta. 5 juta sekali. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Tayual. Selanjutnya adalah barang kedua malam ini. Bok Che dari Giok, harga mulai. 5 juta. 10 juta. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Tayual. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah permata puncak malam ini, air mata bulan. Harga awal 1 miliar. 1 miliar 10 juta. 1 miliar 20 juta. 1 miliar 50 juta. Malam Sira. Uang segitu mending gak usah pamer di sini. 1 miliar 600 juta. 2 miliar. 2 miliar. Kenapa? Buat kamu sudah habis semua tabungannya. 2 miliar. 10 juta. 2 miliar 500 juta. 250 juta. Su Wanqing. Lanjutkan tambah. Aku ingin tahu kamu masih bisa. 250 juta sekali. 250 juta 2 kali. Maaf kakak. Harga ini adalah batas terakhirku. 250 juta 3 kali. Nyala lampu langit. Apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam lelang ini? Menurut aturan, ini berarti berapapun harga yang ditawarkan Zhang Xiao, Anda harus menawarkan harga yang lebih tinggi tanpa syarat. Sampai transaksi selesai. Anda bercanda, kan? Hanya seorang penjahit, mana mungkin memiliki kemampuan finansial begitu? Petugas lelang, minta verifikasi dana. Dia membuat kekacauan di sini. Ling Hao. Lelang ini bukan tempat untuk main-main, berteriak sembarangan. Tahukah Anda apa akibatnya? Ling Hao. Menyalakan lampu penting. Kalau-kalau. Periksalah. Tuan. Tidak semua kartu memenuhi syarat verifikasi di rumah lelang Gu. Jika Anda. Ini adalah. Perlu saya ulangi? Tidak berani. Menyalakan lampu langit benar-benar efektif. Hahaha. Tampilannya cukup meyakinkan. Ini jangan-jangan kartu anggota toko jahitmu yang rusak. Si Seribu. Dapat 200 yang seperti itu ya? Diam. Kalian meragukan profesionalisme saya selama 30 tahun atau meragukan peringkat tertinggi Swiss Bank? Ini adalah kartu mahkota hitam dengan izin tertinggi dari Swiss Bank. Terbatas 10 kartu di seluruh dunia, tanpa batasan. Tidak ada. Tak terbatas. Tak terbatas. Tuan, maafkan atas penghinaan ini, lampion itu sangat efektif. Tuan, kalung Anda. Peninggalan saudara perempuanmu. Kembali ke pemiliknya. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang penjahit memilikinya? Luar biasa. Hahaha, benar-benar luar biasa. Ling Hao, kamu selalu berhasil membuatku terkejut. Hati-hati kalau ada masalah. Kamu memang pintar. Sayangnya, hari ini kalung ini tidak akan bisa kamu bawa keluar. Hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Panggil orang.
Bersembunyilah di belakangku, jangan lari-lari. Iya. Pak Zhao, sepertinya anak buahmu tidak tangguh. Sekelompok orang tak berguna. Pak Gu, ada orang buat onar di tempat Anda. Cepat datanglah. Pak Gu, akhirnya Anda datang. Anak muda ini, Ling Hao, tidak hanya mengacaukan pelelangan tetapi juga bertindak kasar di sini, sama sekali tidak menghormati Anda. Cepat tangkap dia. Betul, orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Hahaha, Ling Hao, Pak Gu mengendalikan ekonomi 6 provinsi Jiangnan, satu kata bisa membuat keluarga Su bangkrut. Hari ini pasti kamu tamat. Pak Ling, di sini terlalu kacau. Bolehkah kita makan malam bersama? Pak Gu, apakah Anda salah orang? Dia sudah merusak acara lelang Anda. Dia penyahit untuk Su Wanqing. Apa kamu menilainya tinggi? Saya sedang bicara dengan Pak Ling. Niat baik dari Tuan Gu saya terima, tapi kini saya bekerja untuk Nona Su, jadi harus memastikan dia pulang dengan aman. Wah, Ling Hao, kamu berani-beraninya menolak Tuan Gu. Tahukah kamu melewatkan sesuatu? Su Wanqing. Pada pesta bulan ilusi minggu depan, aku akan membuatmu tahu. Apa akibatnya melawan aku? Tuan Gu, karena Anda masih punya urusan pribadi untuk dibicarakan, saya permisi dulu. Menentang Tuan Zhao dan Tuan Gu, tidak tahu kalian akan bertahan di dunia hiburan. Aku akan membongkar semua aib Su Wanqing agar seluruh internet tahu seperti apa sebenarnya dia. Mengapa? Tuan Ling, Anda sangat opération. Tapi bagaimana jika itu Nona Su? Jika Anda bersedia meminjamkan Tuan Ling kepada saya tidak hanya dapat menjamin untuk menyelesaikan semua masalahnya, tetapi juga membantunya meraih puncak di industri hiburan. Apa kabar Nona Su? Aku melihat ke atas sana. Mereka sedang menayangkan video mereka sedang menyajikan minuman. Matikan daya dan kosongkan area. Ya. Nona Su, Anda punya waktu seminggu untuk mempertimbangkan saran saya. Manfaatkan minggu ini sebaik-baiknya. Sekarang Anda dapat melanjutkan prosedur untuk Moonlight Tears. Silakan lewat sini. Pas butuh aja kamu panggil aku sayang. Kalau nggak butuh, panggil aku Bos Gu. Kamu memang kejam banget. 5 tahun ini pertama kalinya kamu hubungi aku, ternyata demi adik Suan Qiu. Jadi, ada apa di dalam kalung itu yang bikin Zhao Dok repot banget? Sesuatu yang bisa bikin dia hancur. Paham, aku akan selidiki sebelum pesta. Jangan lihat, semua palsu. FaceTime deteksi. Paman. Kak Wan King, kemarin saya selidiki. Rumor itu dibuat oleh Tonglong Group. Dan video meminta bintang itu jelas dari syuting lokasi. Sekarang tidak ada yang percaya, malah lebih buruk. Fans dan wartawan. Mengelilingi kantor. Kalian jangan kembali ke sana. Su Wanqing keluar dari dunia hiburan. Su Wanqing keluar dari hiburan, keluar dari dunia hiburan Su Wanqing. Kamu keluar dari dunia hiburan. Mengapa ada video di internet menunjukkan Apakah benar Anda melakukan penggelapan pajak?
Saya ingin menegaskan, semua info palsu di internet adalah spekulasi jahat. Saya sudah menghubungi. Kumpulkan bukti dan kejar tindakan hukum terhadap penyebar rumor. Pembohong, pakaianmu di video itu sama seperti di bandara minggu lalu. Kami menemukan bukti transaksi 3 miliar dari akunmu di luar negeri. Apakah benar 3 miliar itu? Kenapa kamu tidak berani buka rekening bankmu untuk buktikan? Keluar dari dunia hiburan. Pembohong. Semuanya palsu. Terakhir kali kita bersalaman, kamu bilang pilih aku. Kalau aku tidak bisa mendapatimu. Maka aku akan hancurkan kamu. Pergi mati kamu. Hati-hati. Oke, tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Ada orang gila yang bertindak duluan, Pak Zhao. Mengerti. Lanjutkan sesuai rencana. Penjahit, hari ini ajalmu. Ayo pergi. Ling Hao, Masuk dan tunggu 3 menit. hati-hati. Xiaohu. Sekarang siaran langsung membandingkan cuplikan kru film dan video skandal. Oke, paham. Aku sudah siap sejak awal. Sekarang biarkan seluruh internet melihat seperti apa tamparan wajah profesional itu. Lihatlah dia melakukan hal seperti ini. Beberapa orang, bukankah dia arogan sebelum 8 pengawal saat keluar rumah? Mereka seperti tikus di jalanan. Penasaran kenapa dia harus bersih? Ini disebut. Aku menyaksikan dia naik ke tampuk kekuasaan, lalu menyaksikan kekuasaannya runtuh. Begitulah industri hiburan. Apa gunanya hanya wajah cantik? Harus pandai bersosialisasi. Wang Qing. Kamu datang pas waktu yang tepat. Lihatlah opini publik sekarang. Harga saham perusahaan menurun. Demi kepentingan umum, kamu harus memahami situasinya. Tanda tangani kontrak pembatalan ini. Tolong tanda tangan ya. Baiklah. Aku tanda tangan. Pak Chen, lebih baik Anda lihat siaran langsung sebelum membuat keputusan. Sudah lihat? Video katanya penting gitu. Ini adalah set syuting. APA. Ini fitnah. Kamu bilang merek internasional semua minta perpanjang kontrak. Dan menaikkan harga 20%. Hai semua, lihat berita ini. Grup Gu akan mengumumkan kerja sama jangka panjang dengan Swan King. Tim produksi Hollywood mengundang untuk audisi. Wang Qing, ini. Ini semua salah paham, kamu selalu jadi artis paling berharga bagi perusahaan kami. Aku akan segera memberitahu bagian hukum. Segera siapkan kontrak baru. Soal pembagian keuntungan. Anda yang tentukan. Kita sudah batalkan kontrak, Pak Cheng. PAK Cheng. Kontrak sudah berlaku. Lagi pula, tentang Anda dan Zhang yang bersekongkol memberi saya obat. Saya sudah lapor polisi. Jangan, Wan Qing, dengarkan penjelasanku. Polisi pasti segera datang, Pak Cheng jelaskan kepada mereka saja ya. Hai, hello Kaksu. Ngomong-ngomong, hidup bukan cuma soal penampilan. Harus bisa menilai orang. Mari minum. Selamat kepada Kak Wan Qing, follower Weibo tembus 5 juta, memutus kontrak dengan tegas, jadi trending nomor 1. Terima kasih. Ling Hao.
terima kasih kepadamu. Dan maaf. Maaf, Mohon maaf atas keraguan sebelumnya terhadap Anda. Untuk mengganti kerugian, telah memutuskan mempekerjakan Anda. Anda tentukan harganya. oh. Nona Su berencana untuk pertahankan aku. Wah, Astaga, apa yang kau katakan? Ini adalah kolaborasi bisnis. Kamu lagi. Saudara Ling. Kali ini mereka Mereka sekra aktif datang kepada Anda untuk menyerah. Ketua Zhao minum anggur di jamuan. Ditambahkan pantom mun pekat. Apakah kamu berencana Suan King meminumnya di depan semua Sirat? Setelah Zhao tahu mereka gagal. dia kejar-kejar mereka. Campur diam-diam, ganti minuman. Aku bantu kamu bebas dari Zhao. Cuma itu? 1 nyawa tambahan. Saat penting. Pastikan kamu tidak mati. Kalau aku mau kamu. Oke. Aku mau mandi nih. Mau ikut enggak? Aku baru ingat ada urusan. Nanti setelah pesta. Aku bakal datang untuk minta imbalannya. Yakin? Oke. Aku tahu. Ada apa? Kalungnya sudah diterjemahkan. Bukti yang ditinggalkan kakakmu menunjukkan bahwa ramuan Huan Yu memiliki efek samping serius pada sistem saraf. Kerusakan permanen. Apakah Direktur Zhao menggunakan penguji obat sebagai kelinci percobaan? Malam ini. Saatnya kita menangkap mereka. Tackling. Minuman spesial diganti menjadi air murni. Aku sangat menantikan imbalanmu. Kenapa tempat ini persis seperti malam itu? Bahkan musik dan aroma juga. Tenang saja. Ada aku di sini. Donggar-donggar, Bintom. Penjahit jadi satpam. Benar-benar keren ya. Ini adalah pesta malam bulan purnama. Ada orang yang tidak berpikir. Cukup pakai setelan jas bisa masuk lingkaran kita? Ngomong-ngomong, Wan King. Dulu kakakmu juga meninggal setelah acara serupa, ya? Yah, Cantik tapi nasibnya malang. Benar kan? hei. Benang-benangnya belum diurus. Ada apa ini? Keluarga Zhang bangkrut ya? Apa yang kamu tahu sih? Ini buatan tangan Italia. Wah, kejadian live, Zhang Xiao tiba-tiba buka baju di depan semua orang. Ada yang sudah screenshot? Ini pasti bakal viral banget. Kamu. Kamu tunggu saja. Ini belum selesai. Ayo pergi. Semua. Saya beruntung mengumumkan Perusahaan akan membawa Huan Yu ke pasar global. Memberikan pengalaman aman tanpa efek samping yang memuaskan bagi manusia. Semua ini harus kita syukuri. Kepada mendiang Dr. Su Wan Qiu. Wan Qing. Haruskah kamu minum untuk kakakmu sebagai perayaan ini? Wan Qing. Haruskah kamu minum untuk kakakmu sebagai perayaan ini? Selesai. Pasti masalah dengan minuman ini. Minum, Misu. Jangan merusak suasana. Ini dari Untuk menghormati kamu. Saya.
Wan Qing sedang tidak enak badan. Pak Zhao, segelas ini. Akan saya minum untuknya. Tidak. Kamu tidak berhak. Terima kasih atas jamuannya, Pak Zhao. Tapi minuman ini. Sepertinya dicampur air ya. Pak Zhao mungkin belum memberitahu semua. Huan Yu bisa merusak saraf. Berubah jadi mayat hidup. Mana buktinya? Omong kosong. Pak Zhao sudah jamin langsung bahwa Huan Yu itu aman. Kamu cuma penjahit, apa yang kamu tahu? Kami investasi banyak, kamu bilang ada masalah, ya masalah. Mana buktinya? Kalau berani tunjukkan. Ini adalah Huan Yu kental khusus dari Pak Zhao. Kalau Pak Zhang percaya banget sama Huan Yu. Gimana kalau? Coba sendiri. Beneran beracun? Astaga. Bukti dikumpulkan kakakku ada di sini. Huan Yu sebenarnya. Penipuan mematikan. Semua ini adalah penipuan. Seseorang datang. Rebut kembali kalung itu. Ayo. Ce manga. Wow, ini keren sekali. Wow. Ah, Keluarga, lihatlah, ini adalah pamanku yang tak terkalahkan. Tuan Zhao. Saya berani datang ke jamuan ini hanya untuk satu hal. Mau kau beritahu semua orang. 5 tahun lalu, memaksa kakakku Suan Qiu ke kematiannya. Saat Su Wan Qiu meninggal, aku tidak ada di tempat kejadian. Apa buktinya kalau aku yang membunuhnya? Yang terjadi malam ini. Xiaoro siaran langsung sepanjang waktu. Camus Paxa Acuminum Raquin. Huan Yu membuat orang gila di tempat ini, semua adalah bukti. Hahaha. Omong kosong. Seseorang. Kenapa berdiri diam? Lakukan sesuatu. Kalian ingin memberontak, ya? Direktur Shao. Sepertinya kamu salah paham satu hal. Mulai setengah jam yang lalu. Gedung ini milikku sekarang. APA. Itu tidak mungkin. Gu Qingsheng. Kamu menjebakku. Menjebak. Direktur Shao, kamu menyalahgunakan dana grup dan bersekongkol dengan pihak asing. Bukti sudah jelas. Grup Tunlong sudah mencopot semua jabatanmu sebagai ketua. Dan juga, Tuan Zhao, Kami menerima laporan asli, dan memiliki cukup bukti atas dugaan percobaan tubuh ilegal pembunuhan. dan tuduhan mengancam keamanan. Kami menangkap Anda, harap kerjasama dengan penyelidik. Tidak, bukan saya. Serius, bukan saya yang membunuh Su Wangqiu. Dan juga bukan saya dalang di balik Huan Yu. Tuan Zhao, sekarang menyangkal tidak ada gunanya, semuanya sudah terlihat di siaran langsung Xiaoro. Bukan, ini bukan aku. Ini Raja Basong. Raja Basong yang sebenarnya penguasa di balik semua ini. Paul Perky. Kalian. Kalian membongkar ilusi bulan.
Memutuskan sumber uang Basong, aku habis, kalian juga harus mati. Basong. Adalah saudagar kaya raya. Filantropis. Tampaknya begitu. Tapi di dunia bawah tanah, Pasong disebut raja, kekuatannya menyebar ke dunia. Pengaruhnya mencapai dunia politik dan bisnis, jauh lebih kuat daripada Direktur Zhao. Begitu menakutkan. Biar dia datang. Kita tunggu di rumah. Jangan bergerak. Ada bau darah. Cackling. Fantôme. Ling Hao. Terima kasih. Dan juga, maaf, membawa kamu ke masalah berbahaya. Uang untuk gaun belum dibayar. Jangan coba kabur ya. Kamu. Mata duitan. Mulut. Kamu sudah bangun. Bagaimana rasanya? Ya. Sebenarnya siapa yang menyakitimu? Kenapa lukanya begitu parah? Tim pembersih Pak Basong. Aku mencoba menghentikan mereka. Kekuatan berbeda jauh. Tim pembersih. Ya. Oh. Pak Basong menitipkan pesan. Dia mengundang Anda dan Nona Suan King ke pesta makan malam pribadinya. Waktu dan tempat ada di undangan itu. Memukul anjing. Majikan memang tidak bisa diam. Basong ini benar-benar menakutkan. Ini adalah jamuan berbahaya. Senja yang tenang. Kamu tidak boleh pergi. Kebun pribadi Pak Basong. Disebut sarang ular. Jarang ada yang keluar dengan selamat. Berbahaya, saya harus pergi. Ini kesempatan mendekati kebenaran, mengungkapkan kematian kakak. Oh. Kalau begitu, pergilah saja. OM. Bisakah kamu lebih serius? Yuki bisa dalam bahaya. Jangan khawatir. Selama ada aku, dia tidak akan apa-apa. Camus. Sedang apa? Menambahkan sesuatu pada bajumu. Menjahitkan lapisan pelindung tersembunyi. Benang Kevlar anti peluru dicampur serat logam khusus. Saat-saat genting, bisa menahan tusukan pisau dan peluru. Oke. Ingat ya, ketika bahaya, usahakan melindungi dengan punggung. Ya. Kalau. Maksudku kalau tidak ada kalau. Ikuti aku dekat, jangan makan sembarangan, kurangi minum alkohol. Mulut. Mulut, mulut, mulut.
mulut. Hubungi mereka. Aku ingin menyelesaikan masalah ini tuntas. Kalau sedikit miring, nangis juga bayar. Kamu luka, masih mikirin uang. Pelit. Kenapa? Luka lagi nih, sakit gak? Biar kulihat. Kamu. Itu. Hello, Mr. Ling. Malam ini jam 8, aku tunggu kamu di Hotel Bintang 3 Michelin. Bos Gu mencarimu. Bantu selesaikan syarat dari Direktur Zhao terakhir kali. Di sini. Fokus. Paman, kebetulan sekali. Kalian juga makan di sini ya? Kalian. Kak Ling, dengar di sini cukup bagus. Nggak keberatan kan nambah satu orang? Sepertinya malam ini, Akan Sangarameya. Pelayan. Steknya. 3/4 matang, pakai saus lada hitam. Janggan pakai rosemary, dia alergi. Baik. Kopak Gu tahu si Om alergi rosemary. Semua orang tahu dong, lagian aku dan Ling Hao sudah kenalan lama. Aku dan dia bermitra di dunia tentara bayaran internasional 5 tahun lalu. Dia waktu itu sangat mengerikan, loh. Tentara bayaran internasional. YK. Ngomong-ngomong, aku yang ngajarin Ling Hao bikin teh loh. Di hutan pakai helm buat rebus teh. Cuma orang yang bisa merasakannya. Benarkah? Menurutku dia lebih ahli. Dalam menyetrika kostumku. Terutama yang terbuat dari sutra. Katanya. Itu lebih butuh kesabaran. Nonasu. Sekarang kamu sudah mengenal Ling Hao dengan sangat baik. Namun ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui. Di bawah tulang rusuk kanannya, terdapat lubang bekas peluru. Peluru itu, dia melindungiku dari hal. Ya. Bekas luka di perut sebelah kirinya lebih dalam. Setiap malam, aku yang baru saja mengganti obatnya. Aku kasih pertanyaan. Warna celana dalam paman apa? Apa kalian sedang tidak ada kerjaan? Bicara serius dong. Basong menghubungi si Hui. Itu salah satu kelompok tentara bayaran top dunia. Nyahui. Katanya misa yang mereka terma. Target tidak akan selamat. Biarkan mereka coba. Karena kalian bicara serius, kami pergi dulu. Kamu belum bilang sama mereka. Kamu prajurit top internasional, kode nama Raja Naga. Tidak perlu. Baiklah, informasi tentang Huisi juga tak perlu kamu lihat. Mereka itu berkembang dari grup Snowwolf Mercenary yang kamu dirikan dulu. Salah satu tukang jagal utama adalah murid dari mantan wakilmu. Jadi, Sudah memberitahu mereka, besok kamu ke sana. mengerti. Berhenti. Ini adalah tempat Niehui. Tidak disangka setelah aku pergi, kalian menjadi seperti ini, bermarkas di tempat yang kacau. Hari ini Niehui ada urusan penting, yang tidak berkepentingan harus pergi. Nah, kamu salah masuk. Ini bukan tempat untukmu. Kalau tidak mau keluar, sebaiknya pergi cepat. Kenapa banyak bicara? Hari ini bos akan menyambut tamu penting. Langsung bereskan saja. Datang merusuh saat ini. Kamu sangat berani.
Kamu pemimpin Wet Hui. Pembantai. Benar, tidak peduli siapa kamu. Mengganggu Nirwana akan menyambut kembalinya Raja Naga, itu jalan buntu. Hari ini aku akan memakai darahmu. Untuk upacara kembalinya Raja Naga. Bagaimana kalau aku bilang aku adalah Raja Naga? Bagaimana kalau aku bilang aku adalah Raja Naga? Omong kosong. Berani kau menghina Raja Naga. Raja Naga adalah Prajurit terkuat. satu tangan bisa meruntuhkan tempat ini, kamu bukan apa-apa. Berani-beraninya mencemarkan Tuan Raja Naga. Bagus sekali. Mengikuti guru berlatih selama bertahun-tahun. Tapi 1/10.000 dari keahliannya tak bisa kupelajari. Kamu yang tak tahu diri, berani-beraninya mencemarkan nama besarnya. Hari ini aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Untuk kesombongan dan kebodohanmu. Bayar harganya. Terlalu lambat. Tenaga cukup, tapi teknik kasar sekali. Jadi cuma ini yang diajarkan oleh Black Panther ke kamu? Keseimbangan badan kurang, kekuatan berlebihan, pertahanan kosong. Kakao siapa sebenarnya? Kenapa mengenal cara kita? Kenapa begitu mengenal? Bukankah sudah kubilang? Aku adalah Raja Naga. Berani bercanda mengaku sebagai Raja Naga, tidak tahu diri. Pengikut yang sembunyi, berani mengaku Raja Naga. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau memang hebat berkelahi. Tapi kamu pikir ini sudah menang. Raja Naga akan datang ke acara Wet Fun hari ini. Saat dia datang, kamu pasti mati. Tidak kusangka, organisasi yang kubangun sendiri sekarang menggunakan namaku untuk menakut-nakuti diriku. Memalukan. Kalau kalian tidak percaya. Saat ini hampir malam. Raja Naga kalian bicarakan. Bagaimana belum muncul? Tuan Raja Naga. Kenapa belum datang ya? Ada sesuatu yang menahannya? Oh iya. Bukankah guru bos punya? Cara menghubungi situa itu? Benar. Tapi guru bilang, Kecuali dalam keadaan darurat. Jangan menghubungi. Namun, sekarang adalah waktunya. Guru. Nie akan diserang, musuhnya sangat kuat. Tolonglah guru. Hubungi Tuan Kaisar Naga. pemalas. Nomornya sudah dikirim, jelaskan sendiri kepada Tuan. Dangga tidak. Ini adalah telepon pribadi Kaisar Naga. Kamu tamat. Saya sudah bilangkan, bos besar bisa menghubungi anak dari legenda Kaisar Naga. Lihat kamu sekarang masih bisa sombong? Tidak, Kamu cari saya? tidak mungkin. Apakah kamu Kaisar Naga? Salam untuk Kaisar Naga. Sekarang percayakan. Kaisar Naga, bawahan tidak tahu bahwa Anda adalah yang mengganggu kehendak langit. Mohon Kaisar Naga berikan. Oke. Bangun. Apa rencana Basong untuk kamu lakukan? Basong sedang merencanakan sesuatu yang merugikan Suan King. Jelaskan dengan jelas. Basong menyuruh membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menangani orang-orang kuat di sekitar Suan King. Pilihan lainnya adalah menyuruh kami menculik pembawa berita Lin Xiaoro dan membawanya ke museum pribadinya. Mereka mengatakan itu adalah uji coba bulan hantu versi baru. Basong yang luar biasa. Kirim pesanan saya, pertama. Kirim tim elit lindungi Suaning 24 jam. Kedua, gunakan semua sumber daya. Temukan lokasi museum pribadi Basong. Baik. Kak, sudah 5 tahun. Orang yang menyakitimu tidak akan kubiarkan. Direktur Zhao sudah masuk. Berikutnya adalah Basong. Tidak perlu tunggu yang berikutnya. Kali ini bisa. Apa maksudmu? Kakakmu pernah tinggalkan sebuah flash disk untukku. Malam 5 tahun lalu.
Kakakmu minta dokumen di brankas kota barat. Ketika aku sampai di sana, di dalam sudah kosong. Aku langsung tahu itu perangkap. Jadi saat kamu kembali, Sudah terlambat. Petunjuk menyelesaikan masalah Bason. Ada di flash disk ini. Selama bertahun-tahun aku sudah melihatnya berkali-kali, hanya ada rekaman terakhir kakakmu. Wan King. Ingat saat kita kecil, ke pantai melihat kunang-kunang setiap 15 Juli? Itu adalah saat paling bahagia bagiku. Tidak. Melihat kunang-kunang tanggal 20 Juli. Bertepatan dengan ulang tahun ibu. Kakak tidak mungkin salah ingat. Dia pasti berbicara tentang hal yang lain. Sebelum meninggal, kakak beritahu aku. Semua bukti penelitian ilegal dan penggalangan dana Zhao ada di kalung itu. Itu satu-satunya harapan untuk menjatuhkan Zhao. Aku ingat sekarang. Informasi tidak ada di flash disk. Ada di kalung safir itu. Tapi kalung ini punya batu permata. Mana ada petunjuk lainnya? Kalau begitu pasti ada di dalam batu permata. Benar-benar ada. Hati-hati. Kak Ling, nyawamu sudah aku selamatkannya. Semua kamera pengawas orang di luar semakin banyak. Penembak jitu. Di mana Penembak jitu. Hei. Ini asai tukang jegal dan besa. Selesai. Lapor kepada Raja di luar Bisong. Semua pembunuh yang dikirim telah dibunuh. Mohon arahan Anda. Kamu hanya ada dalam legenda. Raja tanpa mahkota dunia bawah tanah. Raja Naga? Bangunlah. Bersihkan tempat ini, pel lantai. Furnitur akan diganti, kirim tagihan ke Basong. Siapa yang bisa jelasin ini? Penjahit misterius adalah kaisar bawah tanah. Siarkan langsung momen berlutut terkenal. Ternyata kakak cari bukan penjaga biasa. Dia adalah raja terkuat yang bisa mengubah segalanya. Hei, jadi nanti aku bisa jalan sesuka hatiku? Yang Mulia Naga Raja. Bilang saja intinya. Museum Pribadi Basong, acara apresiasi besok malam jam 8. Kami sudah Denah bangunan mereka, gambar keamanan, dan kapten keamanan mereka sudah dipekerjakan oleh kita. Akhirnya jadi lebih cerdas. Direktur Gu sudah menunggu di luar selama 10 menit. Katanya dia punya hadiah kecil untuk diberikan padamu. Sepertinya aku datang tepat waktu. Menjatuhkan raksasa kapitalis seperti Basong tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan. Rencana short selling 3 perusahaan publik di bawah Basong. Kerjasama dengan Tujubela Hedge Fund Global.
Asalkan bukti sudah siap, dalam 24 jam, bisa membuatnya menguapkan nilai pasar 30 miliar. 30 milliards. Bukti yang dilindungi oleh kakakmu cukup untuk memicu tsunami finansial. C'est 40. Hanya menunggu perintahmu. Yang Mulia Long Huang. Saatnya beri Basong pelajaran. Berhenti. Undangan. Kami tidak punya undangan. Tidak. Jadi kalian datang untuk mati. Pas Basong butuh beberapa objek uji coba. Saudara-saudara. Tangkap mereka. Ja. Berani cari mati di sini. Ada yang cari masalah di pintu, minta bantuan. Kau tamat. Berani masuk ke Liu Guang Garden, Pak Basong pasti akan buat hidupmu sengsara. Kurang ajar. Siapa yang kasih keberanian pad? Berani tak sopan pada kehormatan Pak Basong. Maaf, Sekretaris Phantom, saya tak tahu itu tamu Anda. Tuan Ling. Kedua tamu silakan ikut saya. Sol anjing penjaga yang kurang ajar mengganggumu nanti akan saya urus. Keamanan seluruh museum sudah diganti orang organisasi basah kuyup. Ini adalah alat komunik. Kamu nanti ada sebuah drama besar untuk dimainkan. Saya harus pergi dulu. Ayo pergi. Bulan ilusi yang dipamerkan malam ini bisa membuat orang Rasa surga yang penuh kebahagia. Suamiku mencobanya di Swiss, katanya 10 kali lebih memacu adrenalin daripada hiburan lainnya. Pak Basong berjanji benda ini tidak memiliki efek samping sama sekali. Itu yang paling menakutkan. Para tamu terhormat, selamat datang di pameran seni fantasi bulan. Malam ini kita akan menyaksikan bersama. Pesta Panca Indera Manusia. Pesta tertinggi. Fantasi bulan. Ini bukan hanya Produk. Ini adalah seni. Adalah evolusi, adalah pintu menuju dunia baru. Ini bisa memicu potensi. Membawa. Kesenangan tiada tara. Dan itu benar-benar aman. Tidak ada efek samping. Pak Basong, bagaimana Anda menjamin itu tidak berbahaya? YK. Sebelumnya, ada rumor buruk Tunglong Group. Benar-benar aman. 5 tahun lalu ilmuwan Suan Qiu yang meninggal karenanya. Dianggap apa? Dan juga mereka. subjek uji yang disembunyikan, yang hidupnya lebih buruk dari kematian karena sarafnya rusak oleh fantasi bulan dianggap apa? Hahaha. Sepertinya ada dua teman. Masih sedikit salah paham tentang kami. Karena kata-kata tidak bisa membuktikan. Jadi. Biarkan fakta yang membuktikan saja. Bawa ke sini. Mari kita tunjukkan langsung bagaimana bulan magis membuat orang lupa rasa sakit. Kebahagiaan seutuhnya. Apa itu? Barang pameran baru? Kelihatannya seperti makhluk hidup. Beanggan mistik. Haha. Tidak menyangkakan. Aku tidak hanya sudah mengetahui penyamarannya, tapi juga kalian bisa menemukan tempat ini. Itu adalah informasi yang sengaja saya sebarkan. Hahaha. Ini adalah versi Phantom Moon yang dibuat khusus dan terkonsentrasi. Hal itu bisa membuat orang merasa bahagia.
Aku benar-benar kehilangan arah. Mari kita lihat pesona seperti apa yang akan ditampilkan karaktermu di bawah pengaruh bulan ilusi. Hahaha. Menyaksikan wanitanya membuka pakaian di depan semua orang. Perasaan itu. Bukankah itu luar biasa? Cukup sudah. Bagaimana? Sekarang tahu takut ya? Merasa kasihan pada bawahannya. Maksudku, adegan yang kamu buat sendiri. Aku bosan melihatnya. Bos, pura-pura tidur itu capek loh. Tugas yang begitu harus tambah bayarannya. Tuan Bong. Tentang ceramahmu barusan soal efek Huan Yu dan eksperimen manusia yang menakjubkan. Serta adegan penahanan ilegal dan niat suntikan obat terlarang. Suasana di balik layar lebih dari selusin media arus utama dunia. Apakah Anda sudah menerimanya? Hahaha. Luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Tapi menurutmu, apakah itu sudah berakhir? Hahaha. Tim di perimeter luar segera melancarkan serangan yang kuat. Apakah kau mendengarku? Langkakan serangan segera. Berhentilah berteriak. Anak buahmu mungkin sedang tidur nyenyak di tempat parkir bawah tanah sekarang. Ini tidak mungkin. Kau tak berguna. Coba yang kumiliki ini. Tutup jaringan. Raja Naga, 238 di luar dibersihkan, museum dikuasai sepenuhnya. Sekarang. Gilirannya kamu. Siapkan cukup bahan peledak untuk semua orang berdiri diam. Aku sudah ada di gedung ini. Peledak siap meluncurkan ke langit. Jangan ada yang bergerak. Kamu gila. Segera siapkan helikopter untukku. Bawa aku pergi sekarang juga, atau kita semua mati bersama. Pikir aku takut ancamanmu? Hahaha. Baiklah. Oke. Kamu memaksaku. Kalau begitu kita mati bersama saja. Itu tidak mungkin. Aku lupa kasih tahu, sistem peledakmu kemarin udah diambil alih sama tim teknik organisasi Niraku. Kalian menang. Terus kenapa? Usahaku ada di seluruh dunia, aku akan segera bangkit lagi. Sekarang ini. Harusnya udah disegel sama Interpol. Oh ya, juga lab rahasia MU di Amerika Selatan. Setengah jam yang lalu. Udah terjadi ledakan yang gak sengaja. Long Huang. Baru saja dapat kabar. Semua jalur transportasi lautnya sudah kita ambil alih. Sekarang. Apa ada kata-kata terakhir? Berita konglomerat internasional. Emporium Bazon. Runtuh dengan cepat, beberapa pejabat terlibat sudah jatuh, diberitakan terlibat dalam berbagai kejahatan internasional. Lihat, Kak Wancing, paman ada di TV. Ling Hao. Siap mendirikan studionya. Kamu mau jadi mitra saya? Dan juga pacar saya. Keluarga menyaksikan sejarah. Bintang dingin menyatakan cinta kepada penjahit misterius akhirnya jadi pacar. Lihat air. Otidak. Hey Bos Nandi. Apa kita Jadi panggil Nyonya Bos ya. kali ini
Kau tidak akan tinggalkan aku kan? Aku sudah janji sama kakakmu. Untuk Ling Hao, Black Panther ada masalah.